secara garis besar ya, Saudara Rocky Gerung seolah ingin mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 bisa memutus hanya berdasarkan analisa-analisa, asumsi-asumsi, dan logika-logika. Jadi hakim itu memutus harus sangat-sangat yakin berdasarkan alat-alat bukti yang memang diatur harus dipenuhi. Ya, alat bukti di Mahkamah Konstitusi kita tahu ya, alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti dokumen, ya, macam-macam. Tapi tanpa ada alat bukti, ya minimum 2 alat bukti yang saling berkesesuaian, maka tidak bisa hakim konstitusi memutus hanya berdasarkan anggapan-anggapan, logika-logika. Dan mereka datang ke MK dengan argumentasi yang lemah, dengan alat bukti yang sangat-sangat kurang. Bahkan dari ejekan-ejekan Saudara Rocky Gerung saja menunjukkan dia tidak paham ya soal sosok Hotman Paris juga ya. Dihinalah Hotman Paris seolah-olah berliannya lebih berkilau dari otaknya. Dan mudah-mudahan pada tanggal 21 April nanti Rocky Gerung mau berhadapan dengan saya. Rocky Gerung saya mau tantang nanti di Indonesia Arena untuk bertinju dengan Hotman. Jangan cuma bilang berlian Hotman lebih bersinar dari otak Hotman. Ya akan bertanding laki-laki asprinya 300 dengan bujang lapuk. Pertandingan bujang lapuk melawan raja yang paling banyak asprinya di seluruh dunia. Hotman Paris lawan Rocky Gerung di Indonesia Arena 21 April. Mudah-mudahan dia bersedia. Wasitnya adalah Aldi Taher yang kabur dari ring. Thank you. Saya juga nggak dapat bansos dan dulu fannya Ganjar, tapi kami sekeluarga pindah haluan karena ternyata Ganjar seperti Anies, jadi saya pilih Prabowo. Ini salah satu bukti dari sekian orang yang berpendapat sama, bahwasanya bukan hanya karena bantuan sosial, bukan karena amplop, bukan karena cawe-cawe presiden, tapi karena kami tulus ikhlas memilih Bapak Prabowo, ya. Jadi Bapak Anies, Bapak Ganjar, mohon introspeksi diri. Kami membutuhkan pemimpin itu tidak hanya yang pintar, ya, tapi juga butuh attitude yang bagus. Melihat tontonan debat kemarin, di mana kami melihat Bapak Ganjar, Bapak Anies begitu bangganya bisa mempermalukan Bapak Prabowo, itu membuat hati kami ini berubah haluan, Pak. Semula saya ngefan berat sama Bapak Ganjar, tapi akhirnya saya pindah haluan, saya memilih Bapak Prabowo. Jadi kalau ada tudingan bahwasanya pemilu pencapaian Bapak Prabowo 58% ini karena curang, karena politisasi bansos, itu sangat menyakitkan sekali bagi rakyat seperti kami yang jauh-jauh datang ke TPS untuk memberikan suara kami untuk Bapak Prabowo. Sangat menyinggung perasaan hati kami, Pak, merendahkan harkat martabat kami. Kalau bapak-bapak yang di sana selalu mendengungkan, meluruskan, menegakkan demokrasi, tapi dengan tudingan semacam ini berarti bapak sudah menodai demokrasi, ya, karena tidak menghargai suara rakyat. Untuk sepakat menuntut agar pasangan 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Itu tuntutan kita. Kenapa harus begitu? Karena kita tahu bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Oleh putusan MK yang menyalahkan putusan MK 90. Gibran itu adalah anak haram demokrasi. Atas dasar putusan DKPP yang menyalahkan KPU menerima Gibran sebagai cawapres, padahal belum ada perubahan PKPU. Ingat kata Kapolri Pak Listio Sigit, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Pimpinan tertinggi Polri siapa? Jokowi. Karena Polri langsung dibawa Jokowi. Berarti yang busuk itu Jokowi. Ingat, saudara-saudaraku, kita tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Kita tidak bermusuhan dengan TNI. Karena mereka anak kandung rakyat. Yang kita musuhi adalah kebrutalannya. Dan yang paling kita musuhi adalah Jokowi sebagai
sumber segala bencana di negeri ini. Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi, untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah SWT. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja sudah mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia, berarti Anda Bapak Jokowi sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk ke Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya ada di neraka. Sebelum neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Allahu Akbar. Oleh karena itu, maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 22 hari terakhir MK harus memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bapak Ibu senantiasa harus ikut serta bersama-sama dengan Presidium untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah MK akan mengubah pendiriannya kembali kepada hati nuraninya. Bersedia Bapak Ibu untuk datang berjuta-juta sampai 1 juta, sampai 2 juta. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahumma anzil alaihim balakal ladzi la yuradu anil qaumadz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim.
Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada waqtulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Kadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja ke Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Masih terus kita perbaiki di sana sini. Kalau sempurna ya pasti belum. Kalau sempurna kau di surga aja nanti. Siapa yang mau ke surga juga silakan. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu caranya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini abang, kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau gak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 ya 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor, masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama.
kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan akal. Jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillah pada amin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan sangat KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo, kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus, tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia gak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan. Dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli. Itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Belok. Kita pilih Anies masuk neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah. Kan anaknya aja boro-boro pakai jilbab ibu. Anaknya aja nggak pakai jilbab. Masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual-belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Gitu. Indonesia aku maju. Aja ya nggak. Sekarang berubah. Apa yang dirubah? Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Mudah-mudahan aja. Rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid
Baswedan itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan.
pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Hasil penghitungan suara resmi sejauh ini menunjukkan kedua kubu ini kalah. Suara Prabowo jauh di atas Anies dan Ganjar. Tapi kedua kubu yang kalah tidak terima. Mereka bersama-sama menganggap ada kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis sehingga seharusnya hasil Pilpres ditinjau kembali. Megawati dan Rizik Syihab sekarang ternyata berada dalam komplotan sama. Bukan berarti mereka bersekutu ya, tapi setidaknya mereka sekarang sama-sama jadi Amirus Curiae untuk Mahkamah Konstitusi. Istilah Amirus Curiae sedang naik daun saat ini. Itu bahasa Latin yang kalau diterjemahkan artinya sahabat pengadilan. Pada dasarnya mereka mendukung upaya penggugatan hasil Pilpres 2024. Yang mengajukan permohonan tentang perselisihan hasil pemilu secara resmi adalah dua kubu penantang Prabowo, kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud. Megawati dan Rizik secara terpisah mengajukan diri jadi sahabat pengadilan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Selain mereka berdua, terdapat ratusan warga lainnya yang juga mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Para sahabat pengadilan yang tadi saya sebut pada dasarnya mendukung upaya kedua paslon kalah tersebut. Mereka memang tidak tegas-tegas bilang mereka mendukung Anies dan Ganjar atau anti Prabowo. Narasi yang mereka gunakan adalah demi kepentingan demokrasi dan reformasi, para hakim MK harus dikawal untuk melahirkan keputusan yang adil. Jangan anggap para penggugat itu adalah kalangan abal-abal. Yang paling awal mengajukan sahabat pengadilan adalah aliansi akademisi dan masyarakat sipil yang beranggotakan 303 orang dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Aliansi ini bahkan menyatakan Raka Buming tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden dan minta MK tidak ragu mendiskualifikasi kemenangan Prabowo. Tapi dalam keseluruhan pernyataan yang mereka ajukan, kita bisa sangat rasakan betapa para sahabat pengadilan menganggap pemilu 2024 penuh kecurangan untuk memenangkan Prabowo, dan salah satu aktor utama kecurangan ini adalah Presiden Jokowi. Mereka percaya bahwa hasil Pilpres seharusnya dibatalkan dan Pilpres dilakukan ulang. Bahkan ada gugatan agar dalam Pilpres ulang Gibran tidak boleh diikutkan sebagai cawapres. Karena itulah sekarang MK sedang menguji gugatan mereka. Jadi sebenarnya ada banyak pengajuan sahabat pengadilan yang diajukan. Tapi bagaimanapun kasus Megawati tentu punya posisi khusus. Saya bahkan menangkap kesan usulan Megawati muncul di hari-hari terakhir sebelum MK mengambil keputusan agar bisa mempengaruhi para hakim. Pengajuan sahabat pengadilan kan sebelumnya kurang memperoleh perhatian masyarakat. Dan nampaknya kini diharapkan nama Megawati akan menaikkan daya pengaruh gerakan kolektif ini. Dari kubu Anies, pengajuan dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka yaitu Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, hingga Munarman. Pertanyaannya sekarang, apakah pengajuan sahabat pengadilan ini akan mempengaruhi keputusan MK? Sebelum soal Megawati, saya ingin komentari dulu pengajuan yang dilakukan bersama-sama oleh beragam pihak tadi. Jadi selalu terbuka kemungkinan. Kali ini pun MK mendengar masukan dari para sahabat pengadilan. Tapi biar bagaimanapun, Hakim MK tentu akan pertama-tama melandaskan diri pada apa yang disampaikan selama persidangan. Dan dalam hal ini, kita mungkin bisa sepakat bahwa kesaksian, pengakuan, pendapat, bukti yang disajikan kubu Anies dan Ganjar sangat lemah. Sebagian pihak bahkan menganggap apa yang ditampilkan kubu Anies dan Ganjar hanya sekedar dagelan yang hampir pasti tak akan punya pengaruh yang kuat untuk mendelegitimasi penghitungan suara KPU yang memenangkan Prabowo. Mega menilai Pilpres 2024 adalah puncak kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif
yang dilandasi motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Mega bahkan menganggap nepotisme di masa ini berbeda dengan zaman Presiden Soeharto. Menurutnya, nepotisme saat ini dilaksanakan melalui sistem pemilihan umum ketika presiden masih menjabat dan ada kepentingan subjektif bagi kerabatnya. Kondisi ini terjadi akibat etika dan moral yang dijauhkan dari praktek hukum, tulis Mega. Jadi, pengajuan sahabat pengadilan dari Megawati dilakukan kurang dari sepekan sebelum MK mengakhiri sidang. Kalimat-kalimat Mega sangat tegas dan keras tentang peran penting para hakim MK. Ia mengingatkan hakim MK memiliki tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Menurutnya, hakim MK tidak hanya bertanggung jawab sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, tapi juga berperan vital dalam menjaga keadilan, terlebih ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan. Dari apa yang ditulis, terasa sekali harapan Megawati terhadap para hakim MK untuk mengabulkan gugatan kubu Ganjar atas nama integritas MK. Megawati mungkin sadar bahwa dalam persidangan PHPU selama sebulan terakhir, kubu Ganjar dan Anies menampilkan saksi dan ahli yang tidak meyakinkan. Megawati mungkin sadar bahwa bukti-bukti empirik yang diajukan kubu Ganjar dan Anies jauh dari meyakinkan. Karena itu Megawati nampaknya berharap agar para hakim MK tidak hanya mengandalkan apa yang dikemukakan selama proses persidangan. Mega nampaknya berharap agar para hakim menggunakan pikiran dan nuraninya untuk mengambil keputusan. Hanya bila itu dilakukan, kebenaran akan hadir tanpa dapat dihalangi. Jadi kalau sekarang pada akhirnya Megawati pun merasa harus turun tangan, itu nampaknya tak akan berarti apa-apa. Dengan atau tanpa sahabat pengadilan, kemenangan Prabowo sudah pasti akan disahkan. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OPOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden.
berapa triliun yang akan Anies utangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.